Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ada berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita bersama-sama sekali lagi. Kehormatan besar boleh ada kita lengkapi untuk hari ini, Bapak Ibu. Sangat mungkin masih ada beberapa orang yang belum mengenal saya. Nama saya Donald Peter Sinaga. Saya tinggal dan melayani di Kota Tarutung bersama dengan istri dan anak-anak. Seorang istri dan 3 orang anak, 1 putra dan 2 orang putri. Rombita Pugeta. Dari yang pahit menjadi yang manis. Suasana tanah Taro saya tahu pahit karena sinagu. Tapi apakah mau pahit terus? Dan hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama bagaimana mengubah yang pahit menjadi manis. Saya ingin kita akan belajar dari kisah hidup seorang wanita yang mengalami anugerah Tuhan dari yang pahit menjadi yang manis. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 akan menceritakan kepada kita sebuah kisah tentang wanita yang namanya Hana. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu boleh membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zobim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak bernama Hana. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada bininya istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing bagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi kandungannya sempat menyakiti hatinya supaya ia berusaha, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa kau menangis dan mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada seluruh anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan anak Eli ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersujud. Bersama-sama kemudian bernazar lagi, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dalam bentuk gambar, kubayangkan seorang wanita cantik yang namanya Hana menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Elkana. Yang namanya perkawinan pasti punya satu harapan, seorang anak akan mereka punya. Bertahun-tahun anak itu tidak ada. Dia mulai menunggu. Dan pada suatu hari, lengkaplah penderitaannya. Suaminya memutuskan harus menikah lagi untuk dapatkan anak. Dan istrinya yang kedua dari Hana itu ternyata melahirkan beberapa orang anak buat dia. Bertambahlah sakit hati. Alangkah sedihnya seorang ibu yang rahimnya tidak pernah mempunyai anak melihat madunya yang mempunyai anak-anak. Namun ternyata rasa pahit itu tidak berhenti karena si Penina terus melukai hatinya. Alkitab berkata dengan bahasa yang menarik, dari tahun ke tahun adanya orang memang kayaknya lahir hanya untuk menyakiti orang. Dari tahun ke tahun, gak di mana, gak di rumah, Tuhan pun kerjanya menyakiti hati orang. Salam di sebelahnya, gak ada di gereja ini. Jadi kalau ada yang begitu itu Penina itu Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun kerjanya menyakiti, terluka terus, pahit terus. Alkitab berkata ketika dia terluka Bapak Ibu,
dia tidak mau makan. Ada berapa banyak yang angkat tangan di sini? Kalau sedang lagi terluka, tidak suka makan. Katakan, siapa teman saya kalau lagi terluka, cari rumah makan. Ada juga sih saudaraku, justru ingin makan banyak lalu tidur dan begitu kira-kira. Tapi ada yang mogok makan, akhirnya kena mah. Dan suatu hari dia mulai menemukan jalan keluarnya. Alkitab menceritakan anak bersimpuh di rumah Tuhan, menangis Bapak Ibu. Bersimpuh itu adalah kesempatan terbaik untuk melihatkannya. Dan Tuhan jawab. 1 tahun kemudian lahirlah anak yang namanya Samuel. Saya ingin berkata kepadamu, mungkin ada yang belum punya anak hari ini. Sebuah doa yang jawabannya lama diberikan, biasanya hasilnya itu luar biasa, Pak. Terus lo berdoa, suatu hari lahirlah Samuel, dan bukan orang biasa. Samuel dibawa kepada Imam Eli dan jadi pelayan Tuhan, dan luar biasa. Dia jadi pemimpin Israel bertahun-tahun. Dialah yang melantik raja Israel yang pertama yang namanya Saul. Dan sebelum dia mati, dialah yang mentahbiskan Daud, raja terhebat itu, menjadi raja. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, dari yang pahit menjadi begitu manis. Pernah mengalami yang sangat pahit, namun berakhir dengan begitu manis. Pepatah Indonesia berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu. Tapi ada yang bilang, kalau aku beda Pak, kenapa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Tidak sempat dinikmati yang enak itu. Parah banget itu ya. Hana adalah gambaran dari manusia yang hidup dalam kepahitan dan tekanan batin yang hebat. Coba lihat wajah yang di sebelahnya, siapa tahu itu wajah orang yang tertekan, Bapak Ibu. Karena biasanya tidak bisa disembunyikan itu, Bapak Ibu. Saya boleh turun lagi ya, saya turun lagi Bapak Ibu. Saya nggak ingin jauh-jauh dari Bapak Ibu. Menjadi seorang pendeta dan konselor selama 17 tahun, saya menemukan satu hal. Lihat saya Bapak Ibu, kalau kau menemukan orang yang suka melukai orang, itu pasti orang yang sedang terluka. Orang yang terluka akan selalu melukai orang. Kapan berhenti? Ketika lukanya itu sembuh. Dan saya tahu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan luka. Dan rumah Tuhanlah tempat luka itu disembuhkan. Kita berikan tepuk tangan kemudian. Respon negatif akan sebuah masalah kehidupan akan mempengaruhi tubuh, jiwa, bahkan roh kita. Kalau lagi kepahitan, berdoa pun bisa tak semangat. Kalau lagi kepahitan, Bapak Ibu, aduh, semuanya jadi pahit. Perasaannya jadi sangat sensitif, perkataannya jadi negatif, reaksinya jadi negatif. Orang memuji dia bagus-bagus, makin cantik kau ya, langsung jadi pasti menghina kau. Bagus kau dipuji. Ya, kalau orang udah kepahitan Bapak Ibu, sulit dia melihat yang baik. Satu hari saya mendamaikan 2 orang staff full timer di gereja kita beberapa tahun yang lalu. Yang satu rupanya udah kepahitan banget. Teman ini lewat Bapak Ibu dari dapur mau ke ruang tengah, tiba-tiba dia meludah. Maaf Bapak Ibu, gitu. Langsung dia marah Bapak. Sengaja kau meludah di depanku ya. Perdamaikanlah mereka. Lalu saya tanya, dia sengaja meludah Pak Gem. Dia panggil saya Pak Gembala. Lalu saya bilang, iya kenapa kau meludah? Yang udah penuhnya ludahku Pak. Yang namanya ludah itu harus dibuang. Tapi kalau orang udah kepahitan, apapun yang dilakukan orang yang gak kita suka, akan pernah kita pandang positif. Yang ketawa pengalaman. Yang agak marah lihat saya, itu lukanya belum sembuh sampai hari ini. Aku yakin Bapak Ibu file ini nggak bisa diputar karena harusnya laptop saya yang di sana. Next time kita putar Bapak Ibu. Ini luka batin dengan seekor gajah. Next time lah kita putar sama-sama. Harusnya laptop saya yang di sana. Ibrani 12 padahal suatu hari berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mengapa? Orang yang jauh dari kasih karunia Allah tinggal tunggu waktu akan tumbuh akar yang pahit. Orang yang dekat dengan kasih karunia Allah, yang pahit itu biasa
Karena dia akan berkata, yang pahit itu obat. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Biasanya mana ada obat yang manis, betul nggak? Obat itu apa? Pahit. Dan kalau obat, ada nggak orang yang makan obat diemut-emut? Nggak ada. Orang makan obat langsung dari makan obat pahit. Bodoh itu. Nah, kalau kau punya pengalaman pahit, jangan diemut-emut. Tenang saja, itu akan jadi obat. Oke, tepuk yang di sebelahnya. Udah ngerti belum? Masalah banyak orang itu seringkali sakit hatinya itu diemut-emut, direnung-renungkan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Satu hari saya khotbah di sebuah tempat, mungkin udah kepahitan kali Bu ini. Dia mulai paling belakang. Selama saya khotbah di begini, amin, amin, amin. Kupikir udah bagus sekali kali khotbah, kan begitu kira-kira. Habis kebaktian Bapak Ibu, saya tunggu dia, lalu dia salam saya. Saya bilang, Ibu, kayaknya luar biasa responmu dengan firman Pak Pendeta. Untung Pak Pendeta datang. Kenapa? Khotbahmu pas. Wah, puji Tuhan. Yang mana Ibu? Poin yang pertama itu persis kena Ibu Gembala. Poin yang kedua itu kena yakin kita itu. Poin yang ketiga itu yang di depanku tadi ada namanya Mama Tori di situ Pak, kena. Lalu saya bilang, kalau Ibu aman Pak Pendeta, tidak kena. Jadi selama ada pendeta khotbah kerjanya membagi-bagi. Jadi koordinator firman dia kena si itu, kena si itu. Katakan sama-sama, pasti bukan orang Kabanjaya. Tentu saja Bapak Ibu. Saya pikir kalau ada firman Tuhan, ambil untuk dirimu. Jangan kau bagi-bagi untuk orang lain. Suatu hari Raja Salomo mengingatkan kalimat yang luar biasa ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah. Terus. Hati siapa yang memancarkan kehidupan? Hati yang terjaga. Lihat saya sebentar. Jagalah hatimu. Hati siapa yang dijaga? Bilang yang keras. Hati siapa yang dijaga? Siapa yang pernah angkat tangan? Seringkali jaga hati orang hingga lupa jaga hatinya. Jadi dia nggak lakukan firman Tuhan, dia lakukan perasaan dia sendiri. Alkitab nggak pernah bilang kau jaga hati orang, kau jaga hatimu. Pandang wajah di sebelahnya melotos oleh bilang, hatimu jaga, jangan hati orang. Ingatkan pandang dia, hatimu jaga. Tahu mengapa sering ribut nggak jaga hati? Dia sibuk jaga hati orang, dia lupa. Alkitab tidak pernah nyuruh kamu jaga hati orang. Jaga hatimu. Amin, tidak amin, harus amin. Ada seorang tokoh di dunia yang pernah begitu pahit. Ada yang tahu siapa ini? Adolf Hitler. Betul. Adolf Hitler ini sangat terkenal, tapi terkenal sebagai orang yang beringas. Dia pernah membunuh 6 juta orang manusia. Semuanya orang Israel. 6 juta orang, itu nggak sedikit Bapak Ibu. Saya pernah baca Bapak Ibu, ketika kemarin juga ketika kami singgah di Jordania Bapak Ibu, ada sana sebuah buku diceritakan bagaimana orang-orang Yahudi Bapak Ibu, dia masukkan hidup-hidup ke tempat apa namanya? Mesin menggiling sawit itu. Jadi bersama dengan sawit itu digiling orang-orang itu. Kepahitan sekali sama orang Yahudi. Selidiknya selidik adalah seperti itu. Mamanya adalah orang Yahudi. Dan dia sangat benci dengan mamanya. Karena mamanya tidak pernah mengasihi dia. Ketika dia mulai remaja, dia kenal seorang perempuan, orang Yahudi. Dia begitu mencintai perempuan itu. Dan perempuan itu memutuskan cintanya dan kawin sama laki-laki lain. Makin parah. Suatu hari dalam jengkelnya, pergilah dia ke tempat pelacuran. Ketemulah dia dengan seorang pelacur, orang Yahudi juga. Setelah berbuat dosa itu, sampai matinya, Hitler itu kena penyakit kelamin dari perempuan Yahudi. Makin lengkaplah sakit hatinya itu. Dan satu hari, dia jadi pemimpin Jerman, dan dia bunuhlah 6 juta orang Yahudi. Orang yang pahit, kalau tidak sembuh, engkau akan selalu melukai orang lain. Kalau mungkin ada di antara kita yang sering menangis, setelah melukai orang yang nangis, kok tega aku bilang begitu ya? Kok tega aku sama dia? Hari ini adalah hari di mana Tuhan menyembuhkan batinmu dalam anugerah. Kita beri tepuk tangan. Ada yang berapa yang pernah mendengar kata reframing? Ada Bapak Ibu, reframing itu artinya
membingkai ulang kembali. Jadi kalau ada foto, Bapak Ibu, dia mulai bingkai satu-satu, Bapak Ibu ya. Jadi hidup ini perlu di reframing. Dan saya ingin Bapak Ibu kita belajar sebentar dari seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf, sebelum kita kembali ke Hana, yang pernah reframing hidupnya. Kira-kira seperti itu. Inilah kalau disusun foto hidup dari Yusuf. Yusuf itu anak yang lahir di hari tua papa dan mamanya. Mamanya sangat dicintai papanya, namanya Rahel. Lama gak punya anak, suatu hari punya anak, lebih sayang banget. Karena dia paling kecil, abang-abangnya pun begitu sayang sama dia. Sampai suatu hari mulai ada masalah. Apa masalahnya Bapak Ibu? Bapaknya membeli dia baju yang teramat cantik, abangnya gak dibeli. Mana lebih enak, jadi anak paling kecil atau anak paling besar? Biasanya ada yang bilang anak paling kecil, ada yang paling besar. Yang menderita itu yang tengah-tengah. Yusuf dibeli baju yang luar biasa cantik, abangnya tidak. Abangnya mulai nggak senang. Tapi suatu hari tambah masalahnya, karena Yusuf ini mimpi. Mimpinya enak di dia, nggak enak di orang. Bisa bayangkan kalau orang datang, salam, mimpi aku tadi malam, mimpi apa Pak? Mimpi aku kau jadi pembantu di rumah kami. Marah. Dia bilang, mimpi apa itu? Tolak dalam nama Yesus dan begitu. Tapi sempat dia bilang, mimpi aku tadi malam, mimpi apa kau? Jadi istri bupati kau, makan kita siangnya. Teruskan lagi mimpimu itu, kan begitu. Ini Yusuf mimpinya seperti ini. Dia bilang, abang, kita lagi di ladang, terus kita ambil padi. Padi abang semua nunduk begini, padiku diri, nyembah sama aku. Ya marah abangnya, mimpi apa itu? Masa kami nyembah samamu, kamu kan paling kecil. Suatu hari tambah benci abangnya, mimpi lagi dia. Yusuf ini kan pernah berhenti mimpi Bapak Yusuf. Sebenarnya ada togel akan kesini gitu. Mimpi aja terjadi. Suatu hari mimpi lagi si Yusuf ini, lalu papanya dengar, aku mimpi, dia bilang gitu. Aku melihat 12 bintang, matahari dan bulan, sujud menyembah sama aku. Bapak Ibu, kalau ini dibaca dalam konteks Kadang Jahe tidak akan dapat, karena ini peribahasa orang Israel. Matahari itu gambaran papa, bulan itu gambaran mama, bintang itu gambaran saudara-saudara. Artinya aku